saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa menyertai kami sampai di hari ini. Kami bersyukur dan kami mohon pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan pimpinlah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 38. Kita akan bersama-sama memperhatikan ayatnya yang ke-14. Dimulai perikop ini sampai ayat yang ke-28, tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Dimulai dari ayat yang ke-14 demikian. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Sedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau juga tidak akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup." Saya akan lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-24. Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku kepada raja supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama telah membaca sebagian dari perikop Yeremia pasal 38 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Bagaimana situasi yang dialami oleh Sedekia dalam kegentarannya dan dalam ketakutannya. Sedekia adalah seorang raja dan dia dalam ancaman dan juga tekanan dari pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ada di sekitarnya. Sedekia ada dalam tekanan Babel. Sedekia juga ada di dalam situasi yang diamati, yang terus dipantau oleh pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di kerajaan Yehuda. Sedekia sebenarnya dalam ketakutannya dia mencari Allah. Dan bagaimana Tuhan sebenarnya juga dengan jujur telah memberitahukan kepadanya apa yang akan terjadi. Sebaiknya, seharusnya engkau pergi ke Babel, ikut ke sana, maka keluargamu akan aman, maka situasimu engkau akan baik, engkau tidak akan mati dibunuh di Babel. Tapi hal ini dibenci oleh pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat di kerajaan Yehuda. Mereka tidak senang dengan hal itu, maka Sedekia sekalipun tahu itu adalah firman, dia tidak melakukannya. Dia takut, dia tidak berani dengan pemuka-pemuka yang ada di Yehuda. Padahal dia sudah menanyakan kepada firman Tuhan. Dia sudah datang kepada Yeremia. Bahkan kalau kita memperhatikan karakter Sedekia di tempat ini,
di perikop ini kita bersama melihat bagaimana Sedekia ini adalah seorang raja yang selalu cari aman. Cari aman di mana dia berada. Kalau dia mengerti firman, sebenarnya keamanan yang sejati itu akan didapat saat dia mengikuti firman. Tapi yang ada di depan matanya, pemimpin-pemimpin yang kejam, pemuka-pemuka yang jahat, yang dia tahu akan membenci dan mungkin juga akan berbuat jahat kepada Raja Sedekia, karena dia telah melihat bagaimana Yeremia akan dibunuh, Yeremia dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur itu. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam bagian ini. Sebagai seorang pemimpin, dimanapun memimpin, kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Mengetahui kebenaran saja dan tidak melakukannya, itu akan mendatangkan kehancuran. Mengerti kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran akan mendatangkan kehancuran. Sedekia telah berulang kali dan dengan diam-diam dia bertanya, apa firman Tuhan? Dan Yeremia jujur menjelaskan. Yeremia terbuka memberitahukan, kamu harus pergi ke Babel. Jangan diam di sini, karena ini nanti akan dihanguskan. Tapi apa yang dikatakan oleh Sedekia, aku takut kepada mereka. Dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan hanya tahu kebenaran, tapi lakukanlah kebenaran. Yang kedua kita belajar. Lakukan kebenaran karena kita hidup mengasihi Tuhan. Jangan kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ketakutannya kepada manusia, maka Sedekia tidak melakukan firman itu. Hari-hari ini kalau kita introspeksi diri, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai pemimpin? Kaum pria sebagai kepala rumah tangga, pemimpin di kelompok kecilmu, di rumah tanggamu. Waktu engkau melihat ketidakbenaran, tapi engkau mengerti kebenaran, apakah yang engkau lakukan? Saat engkau mengerti istrimu hidup dalam ketidakbenaran, istrimu mengatakan ketidakbenaran, apakah yang kau lakukan? Banyak kaum pria menghindari keributan dan membiarkan ketidakbenaran. Kita belajar, jangan hanya tahu kebenaran, tapi ayo ajar istrimu untuk melakukan kebenaran itu. Kalau istrimu kata-katanya masih tiap-tiap hari kata-kata jahat, kata-kata yang penuh kepahitan, kata-kata yang penuh dosa, kata-kata yang sembarangan, ingatkan. Jangan diamkan saja. Oh Bu, nanti kalau saya bicara tambah perang Bu, tambah ribut Bu. Nah ini karakter Sedekia yang sudah banyak juga dalam kepemimpinan Kristen. Kalau saudara-saudara sebagai pemimpin kelompok, sebagai pemimpin dalam pelayanan, beranikah saudara menyampaikan kebenaran itu? Kebenaran itu sudahkah saudara berani lakukan? Karena saat saudara melakukan kebenaran, mungkin anggota persekutuan saudara atau anggota rumah tangga saudara tidak setuju dengan saudara dan akhirnya meninggalkan saudara dan saudara dalam keadaan yang tertekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tempat kerja juga demikian. Saudara pemimpin, mungkin pemimpin kelompok, mungkin pemimpin tim, mungkin pemimpin dalam sebuah bagian-bagian tertentu, dan saudara melihat bagaimana anak buah saudara bekerja, mencuri sedikit-sedikit, korupsi sedikit-sedikit ya. Bagaimana saudara melihat ada orang-orang yang sebenarnya hidup dalam ketidakbenaran, mereka dalam relasi yang tidak sehat. Saudara melihat ada perselingkuhan terjadi, tapi saudara pemimpin, saudara cari aman. Nanti kalau aku ngomong, aku bisa bahaya nih posisiku. Kalau aku ngomong nanti aku diomongin sok suci, nanti aku diomongin begini. Saudara hanya menyimpan kebenaran itu di dalam batin dan batin saudara tertekan, tapi secara tindakan saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyatakanlah kebenaran itu. Lakukanlah kebenaran itu. Dimanapun kita berada. Saudara-saudara muda tinggal kuliah di kampus. Apa yang saudara lakukan? Saat ini hidup generasi muda sangat bebas. Dengan kehidupan seks bebas. Saudara-saudara, saya baru berbincang dengan seorang tokoh yang melayani di dunia anak muda.
ditemukan dalam survei adalah orang-orang yang hamil di luar nikah. Hanya 2% hal itu terjadi karena paksaan atau pemerkosaan. Tapi 98% adalah suka sama suka. Dan ini banyak terjadi di lingkungan anak-anak muda. Saudara-saudara suka sama suka. Saudara tahu, saudara lihat teman saudara gaya pacarannya gak sehat. Apa yang saudara lakukan? Saudara tahu kebenaran. Saudara mengerti kebenaran itu. Saudara membiarkan orang hidup dalam dosa. Atau saudara tahu kebenaran, tapi saudara sendiri terlibat di dalamnya melakukan ketidakbenaran. Saudara pilih aman karena semua teman-temanmu juga melakukan demikian. Teman-temanmu, sekelompokmu, sesarkelmu melakukan hal yang demikian juga. Hari ini mari kita hidup belajar dari karakter Sedekia. Kepemimpinan yang tidak melakukan kebenaran. Kebenaran hanya dalam pikiran tanpa dilakukan akan mendatangkan kehancuran. Selamat melakukan kebenaran, selamat menyatakan kebenaran, dan berkat Tuhan akan menjadi bagian buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami hari ini merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Tuhan, sertailah kami, agar dalam segala kehidupan kami bukan hanya belajar kebenaran, tapi kami melakukan kebenaran itu dan menyatakan kebenaran itu sekalipun kami tidak sama dengan dunia ini. Sekalipun kami akan menghadapi resiko-resiko yang tidak membuat kami nyaman. Tuhan, ajar kami untuk memilih kebenaran, bertahan dalam kebenaran, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.